Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti. Saya mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai tafsir, hadis, dan manajemen. Baik, materi pertama yaitu sejarah manajemen dan manajemen pendidikan. Perkembangan bidang manajemen pendidikan berawal di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan selanjutnya menyebar ke berbagai negara di Indonesia. Bidang tersebut mulai dikenal pada penghujung abad ke-19 dan berkembang secara pesat pada tahun 2000-an setelah diberlakukannya desentralisasi pendidikan. Konsep manajemen pendidikan dapat dipahami dari 4 aspek utama. Pertama, sebuah bidang ilmu terapan dan manajemen yang kontekstualisasikan pada bidang pendidikan. Kedua, berkaitan dengan pengelolaan berbagai sumber daya pendidikan. Tiga, praktik manajemen pendidikan yang harus efisien dan efektif. Keempat, manajemen pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan proses usaha bersama untuk memperlancar tujuan pembelajaran, kemudian meningkatkan kualitas mengajar serta seperangkat kemampuan dalam mengelola kurikulum, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kurikulum. Kegagalan dalam memanage sebuah kurikulum akan berakibat fatal pada keberhasilan dunia pendidikan. Oleh karena itu, sebagai penanggung jawab pendidikan harus bisa dengan baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah kurikulum. Baik, materi selanjutnya yaitu manajemen ketenagaan pendidikan dan peserta didik. Ini merupakan suatu proses pengelolaan terhadap pendidik dan kependidikan, sehingga tenaga pendidik dan kependidikan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan kerja secara profesional. Tujuan dan fungsi dari ketenagaan pendidikan yaitu untuk menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, kreatif, memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya sehingga mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Kemudian terdapat perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Ada beberapa tahapan dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan. Antara lain, pertama, analisis kebutuhan, kemudian penetapan tujuan pelatihan dan pengembangan, ketiga, penyusun isi program, keempat, penerapan prinsip-prinsip pembelajaran, kelima, pemilihan metode pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir, evaluasi pelatihan dan pengembangan. Manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen dan peserta didik. Sementara peserta didik sendiri menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik adalah untuk mengelola segala aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dan ada beberapa ruang lingkup manajemen peserta didik. Pertama, analisis kebutuhan, kedua, rekrutmen, ketiga, seleksi dan penerimaan, keempat, proses pencatatan dan pelaporan, kelima, orientasi, keenam, penempatan, ketujuh, pembinaan dan pengajaran, dan yang terakhir, kelulusan dan alumni. Kemudian materi selanjutnya yaitu manajemen kelas dan sarana prasarana. Berlangsungnya proses pembelajaran ruang kelas dapat dipahami sebagai ruang yang ada di dalam kelas yang berfungsi sebagai sarana bagi proses pembelajaran peserta didik. Pentingnya manajemen kelas, terdapat fungsi dalam manajemen kelas terdiri dari 4 aspek, yaitu 1. Fungsi perencanaan kelas, 2. Fungsi perorganisasian,
3. Fungsi kepemimpinan kelas. Dan keempat, fungsi pengendalian kelas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diterapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitas relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar. Baik, materi selanjutnya yaitu manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersediakan, mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Di Indonesia terdapat beberapa problematika pembiayaan pendidikan, di antaranya terbatasnya sumber dana yang dapat digali, kemudian sumber daya manusia yang bisa dikatakan belum memadai, dan ketiga, daya dukung masyarakat sekitar yang rendah. Dan terdapat jenis-jenis administrasi. Pertama, administrasi publik, kemudian lingkungan hidup, administrasi negara, administrasi niaga, administrasi pembangunan, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, dan yang terakhir merupakan administrasi kependidikan. Pelaksanaan administrasi pendidikan terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syaff ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzi yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bayyanan marsuso. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 4. Ayat ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaan anggaran belanja di sekolah haruslah dapat mengatur keuangan dengan perencanaan yang baik, yaitu orang-orang yang berperang di jalannya dan tertib dokumen. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.